Amin, amin. Mari teman-teman semua, sobat muda kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang gak pernah ada habisnya dalam kehidupan setiap kami. Biar kami bisa terus menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi setiap kami ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau sama-sama rindu kembali untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak mampu tanpa firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang terus menuntun kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki setiap kami Tuhan. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang gak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan adalah isi hati Tuhan. Dan Tuhan juga tolong biar bahasa yang sederhana Tuhan bisa hamba kasih Tuhan. Sehingga setiap kami bukan hanya mengerti, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk semuanya. Shalom. Wow. Ini satu kehormatan. Aku gak pernah nyangka bahwa hari ini akan terjadi. Bahwa aku bisa ada di tengah-tengah teman-teman semuanya berbagi kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu anugerah. Aku tahu ini gak mudah karena beberapa hari ketika aku dikasih tahu ini, harusnya memang bukan aku. Sepanjang ketika dikasih tahu ini adalah bagian aku ditunjuk oleh pembina kita Om Robert. Itu sepanjang dari hari Selasa tepatnya. Itu hidup aku kayaknya berat banget. Gelisah. Karena aku tahu bagian kebenaran firman Tuhan ini gak mudah. Dan paling penting bukan cuman berbagi kebenaran firman, aku juga harus terus melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi aku percaya ketika Tuhan udah pilih, pasti Tuhan akan mampukan aku khususnya ya untuk setiap kita. Berapa banyak kita yang rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan? Bisa kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya mungkin aku sedikit perkenalan. Ya namaku Christian Anugrah Pakpahan. Umurku 28 dan aku puji Tuhan sudah Tuhan kasih pendamping hidup yang luar biasa. Aku sudah memiliki seorang istri yang sangat cantik, terus mempunyai seorang anak. Dan aku juga bersyukur bahwa di tengah-tengah kita juga ada papa mamaku, ada keluarga besarku yang support. Wow. Bersyukur banget buat hari ini. Ya aku percaya bahwa setiap kita, Tuhan taruh satu hal rencana. Dan aku rindu hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa terus menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya bagaimana kita bisa hidup dalam rencana Tuhan adalah dengan menjaga hati. Sama-sama bilang menjaga hati. Menjaga hati ini ternyata bukan suatu hal yang mudah. Mungkin sering kita dengar. Tapi ketika aku benar-benar minta Tuhan tolong apa yang mau aku bagiin, ternyata ini yang Tuhan ingetin. Bahkan sebelum ditunjuk aku membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini juga yang terus Tuhan ingetin buat hidup aku. Jadi bersyukur ketika tahu kebenaran firman Tuhan ini, kalau Tuhan bisa ingatkan aku dan bikin aku juga semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin aware tentang hal ini, aku juga rindu kebenaran yang sama juga ini memberkati setiap kita. Teman-teman, ya. Jadi kita akan mulai kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Teman-teman multimedia boleh bantu. Ya, kita bisa baca sama-sama teman-teman. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ternyata gini teman-teman, hati adalah pusat kehidupan. Jadi kalau dari hati terpancar kehidupan, dengar, berarti seluruh ekspresi, perkataan, perbuatan kita sangat ditentukan oleh hati kita. Aku percaya perkataan kita yang keluar adalah cerminan hati kita. Lukas pasal 6 ayat 45 berkata seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya.
Jadi teman-teman, ternyata ketika kita berkata-kata, apa yang seringkali kita kata-katakan, itu meluap dari hati kita. Kalau kita berkata-kata hal-hal yang kurang baik, atau suka ngomongin orang atau apa, bisa jadi hati kita itu kurang baik. Karena itu benar-benar meluap dari hati kita. Ini bukan aku yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang. Dan aku bersyukur pertobatan pertamaku adalah, aku ingat banget Tuhan ubahin aku untuk menjaga perkataanku. Kalau dulu aku ngomong sembarang, di sini ada saksinya, ada sahabatku, ada Jamin, ada Rian, bagaimana kita sama-sama tumbuh di SMP. Dulu nih mungkin aku bisa dibilang kayak ketua geng. Ketua geng yang nggak benar. Pokoknya wah bandel lah, banyak bandelnya kita. Itu waduh, tapi aku bersyukur ketika aku datang sama Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupan aku. Tapi aku benar-benar ingat salah satu yang Tuhan ubahkan adalah tentang perkataanku. Di mana aku tadinya gampang untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang gak baik, Tuhan mulai ubahkan. Dan aku percaya kalau kita terus menjaga perkataan kita, biar apa yang keluar dari mulut kita itu benar, itu merefleksikan hati setiap kita teman-teman. Jadi kita perlu jaga hati kita, biar apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang benar, hal-hal yang membangun. Amin. Ini gak mudah, apalagi di tengah situasi saat-saat ini. Tapi aku percaya ketika kita punya kerinduan, pasti Tuhan mampukan setiap kita. Yang kedua, ternyata kehidupan adalah cerminan hati setiap kita. Amsal 27 ayat 19 berkata seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bukan cuman perkataan, karena ada orang-orang yang mungkin perkataannya manis. Tapi firman Tuhan hari ini bilang jelas bahwa bukan cuman perkataan, tapi perbuatan kita itu juga harus mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan hati kita yang baik. Jadi kalau mau lihat buah dari seseorang bukan cuma dari perkataan, tapi dari perbuatannya. Hati sangat penting untuk kita jaga. Nah ini perlu kita sadari teman-teman. Kalau kita menyadari ini hati sangat penting kita jaga, kita akan mulai aware. Aku gak pernah melihat polisi ngejagain sampah. Karena sampah adalah hal yang gak perlu dijaga. Yang ada adalah ada polisi atau ada pengawasan itu karena sesuatu hal-hal yang berharga. Begitu juga dengan hati setiap kita. Jadi kita perlu sadar akan hal ini. Biar benar-benar apa yang keluar dari hati kita itu benar-benar mencerminkan hidup kita. Amin teman-teman. Kenapa seperti itu? Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi teman-teman ternyata ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, kita udah kehilangan kemuliaan Allah, kita ini manusia rentan jatuh dalam dosa. Anak kecil, anak bayi gak perlu dikasih tahu untuk berbohong, dia bisa berbohong. Jadi ternyata hati kita ini itu benar-benar licik, Yeremia bilang. Jadi benar-benar kita harus jaga betul-betul hati kita. Karena hati kita ini tempat sumber kehidupan. Nah, kita akan mulai masuk bagaimana kita dapat menjaga hati. Yang pertama yang aku percaya, cara bagaimana kita bisa menjaga hati kita adalah dengan buang semua kotoran yang ada di hati kita. Itu yang pertama. Yakobus bilang gini, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kenapa bagian pertama ketika kita perlu menjaga hati kita harus buang semua kotoran yang ada di hati kita. Aku gak pernah tahu pengalaman teman-teman dari awal. Apa yang mungkin bikin kita kecewa, sakit hati. Tapi hari ini teman-teman kalau mau menjaga hati kalian, kalian start dari apa yang gak baik dari hati kalian ingat dan kalian harus buang. Kita harus benar-benar ingat akan hal itu. Karena susah ketika kita mau menjaga hati kita, tapi masih kita menyimpan kepedihan. Kita masih menyimpan sakit hati. Kita masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, dan banyak hal. Itu yang menjadi batas Tuhan, sehingga kita nggak bisa Tuhan pakai. Jadi teman-teman hari ini, untuk kita bisa menjaga hati kita tetap baik, yang ada di dalam hati kita itu baik, pertama harus buang semua kotoran yang ada di dalam hati kita. Bentuknya apapun itu, teman-teman sendiri yang bisa jawab. Amin.
Aku akan bacain lagi. Yakobus 1:21 bilang gini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau aku boleh bersaksi, ada satu hal yang mungkin aku harus bagikan ke teman-teman, bahwa aku hidup lahir sebagai orang Batak. Boleh aku lihat ada orang Batak di tempat ini? Wow, luar biasa. Banyak. Berbanggalah kalian yang jadi orang Batak. Nah tapi aku harus akuin, aku punya papa itu didikannya cukup keras. Nah aku percaya yang dia didik semuanya itu niatnya baik. Tapi mungkin caranya yang bikin aku gak suka. Dan itu terus aku pendam, sampai satu ketika beberapa tahun lalu sebelum papaku sakit, kalau kita di Batak itu ada namanya mandok hata. Jadi setiap akhir tahun kita saling bicara, ketemu, itu suatu hal yang wajib, di mana ya aku terus diingetin, abang pertamaku juga sekarang hadir, terus ingetin, ayo kita perlu datang tiap akhir tahun untuk sama-sama duduk bareng, kita bicara satu sama lain, dari yang paling muda sampai yang paling tua, sampai akhirnya orang tua, kita bicaralah, kita minta maaf, atau apapun yang kita bagiin. Dan itu salah satu tradisi yang baik banget, dan kami masih pertahankan sampai hari ini. Ya jadi pas pada waktu itu, beberapa tahun lalu, dan kebetulan ada Jamin juga yang ikut. Aku juga nggak tahu ini dia masuk kartu keluarga aku atau bukan. Pokoknya dia ikut juga, karena mungkin memang dia udah kayak saudaraku juga. Jadi dia ikut, di situ juga ada saksinya Jamin. Aku nggak tahu kenapa ketika kita bicara satu sama lain, minta maaf, ada satu dorongan yang keluar dari hati aku. Padahal waktu itu aku nggak ada masalah sama papaku, nggak ada masalah. Cuman ada satu dorongan yang aku percaya itu dari Roh Kudus untuk tiba-tiba datang, lepasin pengampunan, minta maaf, kasih hormat sama papaku. Dan tiba-tiba ya udah, nggak ada angin, nggak ada apa, pokoknya giliran aku cuma datang, bilang sama papaku, aku bilang, Pak, aku sayang papa, aku memaafkan papa dan aku juga minta ampun. Setelah dari situ aku lihat banyak perubahan dalam hidupku, khususnya hubunganku dengan papaku. Aku tahu ini nggak mudah. Bukan berarti ketika aku udah akhirnya melepaskan pengampunan, itu nggak ada kesel-keselan lagi. Ada, tapi jauh lebih bijaksana lah, lebih baik setelah itu. Aku jadi lebih mengerti, bisa jadi dia marah, ya karena emang gue salah. Gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya Tuhan ingetin ketika aku melepaskan pengampunan. Dan aku pun bersyukur hubunganku sama papaku itu jauh lebih baik. Gitu. Dan aku ngerasain bahwa ternyata ketika kita memaafkan, mengampuni orang tua kita, aku percaya, aku malah lihat banyak hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup aku. Dan aku ini rindu juga buat setiap kita teman-teman. Aku nggak tahu bagaimana teman-teman hubungannya sama orang tua, cuman kalau mungkin hari ini kurang baik hubungan kalian sama orang tua, jangan tunggu orang tua minta maaf sama kalian. Susah mungkin. Tapi kalau kita benar-benar mau diubahkan hatinya, kita mau benar-benar Tuhan pakai hidupnya, itu harus mulai dari kita. Kita harus bergerak. Dan aku ketika hal itu aku ngerasa bahwa wah luar biasa, ada hal-hal yang akhirnya membuat aku tuh jadi damai sejahtera. Dan aku rindu, ini pun berlaku buat teman-teman. Bukan aku di sini ngejelekin orang tuaku, papaku, malah aku bersyukur bisa dilahirkan dan ada di keluargaku yang saat ini. Karena aku mau bilang ini keluargaku yang paling terbaik buat aku. Jadi teman-teman jangan pernah menyesali ketika teman-teman ditempatkan, dilahirkan di satu keluarga yang saat ini teman-teman tinggal, kalian harus mengucap syukur atas itu. Amin teman-teman. Belajar untuk membuang semua hal-hal yang gak baik dari hati kita. Itu harus dimulai dari kita. Karena yang Amsal pertama bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi benar-benar kita harus menjaga hati kita. Dan itu dimulai dari setiap kita dengan cara membuang semua kotoran yang ada di hati setiap kita. Yang kedua adalah bertekun. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Ternyata teman-teman ketika kita menjaga hati kita, itu nggak bisa sehari dan 2 hari. Selama kita masih ada di dunia ini, tugas tanggung jawab kita itu terus menjaga hati. Karena satu waktu pasti ada hal-hal yang akan berbenturan dan membuat hati kita, marah, kesel dan lain-lain. Nah kita perlu jaga itu. Nah di sini kita harus menyadari teman-teman bahwa kita nggak bisa cuma pakai kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan. Amin. Karena aku lihat adalah sebuah kesia-siaan ketika kita berusaha pakai usaha kita. Karena ujung-ujungnya adalah nilai yang dunia ajarkan. Bahwa dunia bilang kesabaran orang ada batasnya. Tapi aku percaya orang yang hidup dalam Tuhan, kesabarannya nggak pernah ada batasnya. Karena Tuhan yang berikan kekuatan. Jadi teman-teman, untuk kita bisa menjaga hati kita, kita perlu bertekun tiap-tiap saat. Menyadari bahwa setiap hari kita diperhadapkan sama pilihan, diperhadapkan sama tantangan, rintangan atau apapun. Pilihan apa yang kita lakukan, itu semua tergantung dari hati kita. Amin. Nah, teman-teman, lanjut. Ini dampak ketika kita menjaga hati setiap kita. Ketika aku coba belajar, aku coba merenungkan, aku coba belajar dari hamba-hamba Tuhan, aku lihat apa ya dampaknya. Banyak gitu poin-poinnya. Cuman luar biasa ada 3 poin yang hari ini akan aku bagiin ke teman-teman. Dampak apa sih ketika kita menjaga hati kita, dan ini juga yang akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ada 3 hal, hidup bahagia. Jadi teman-teman ternyata ketika kita menjaga hati kita, kita akan disebut ada orang-orang yang berbahagia. Ini bukan kataku, kita akan belajar kata firman Tuhan. Amsal 17 ayat 20a dikatakan seperti ini. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Serong artinya seseorang yang tidak jujur, yang suka bohong, melakukan hal yang gak baik, yang gak sesuai sama apa yang dia perkatakan. Jadi teman-teman ternyata dampak ketika kita menjaga hati kita, kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Dan itu firman Tuhan yang bilang. Dan aku rindu kita benar-benar ingat akan hal ini. Supaya hidup kita bahagia. Coba aku mau lihat siapa yang mau hidupnya bahagia. Kalau kita mau hidupnya bahagia, mulai jaga hati kita. Amin. Yang kedua, ketika dampak kita menjaga hati, kita akan hidup di dalam ketulusan. Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu yang lain. Hari-hari ini ketulusan ini susah ditemukan. Karena banyak dari kita ketika melakukan sesuatu, mengharapkan sesuatu. Ini juga yang mengubah hidupku. Khususnya ketika aku memberi gitu. Kalau dulu aku bukan didoktrin, diajar bahwa ketika memberi pasti Tuhan akan memberkati kamu. Sampai satu titik aku memberi, akhirnya aku mengharapkan mana apa yang diberi. Tapi akhirnya kebenaran firman yang kembali terus menguatkan, sampai akhirnya terus menyempurnakan aku dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Aku belajar satu hal bahwa gini, aku memberi karena aku sudah diberkati. Jadi ketika aku tahu tentang hal ini, aku memberi nggak berharap lagi untuk dibalikin pemberian aku, karena memang aku mau memberi. Nah aku rindu pun ini teman-teman juga sadari. Dampaknya ini sangat luar biasa ketika kita menjaga hati kita. Dalam segala aspek hidup kita, apa yang kita kerjakan, kalau dalam ketulusan, itu akan enak rasanya. Kita nggak akan gampang kecewa, teman-teman. Banyak orang yang akhirnya kecewa karena dia melakukan sesuatu tanpa adanya ketulusan. Dia memberi sesuatu karena berharap, Tuhan pasti berkati. Jangan sampai kita berpikiran gitu. Itu biar bagian Tuhan, bagian kita ya adalah tetap memberi. Amin. Karena aku percaya setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, itu nggak boleh untuk kita nikmati sendiri. Harus kita bagiin ke orang lain. Dan yang ketiga, mungkin ini yang salah satu yang agak sedikit panjang, dan ini juga yang kita pelajarin selama setahun ini. Ini salah satu tema tahun ini yang sangat luar biasa dalam hidup aku. Aku pun terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana gembala kita, pembina kita juga terus ajar untuk bagaimana hidup penuh hormat. Jadi ternyata teman-teman,
Ketika kita menjaga hati kita, dampaknya adalah yang terakhir, hidup kita penuh rasa hormat. Nah, aku akan bagiin satu kisah di mana Petrus berpesan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita akan buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita lompat di ayat 16, dikatakan seperti ini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dengan cara, 1 Petrus 2 ayat 17 katakan gini, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Boleh tahan di sini sebentar? Teman-teman, ada yang menarik dikatakan seperti ini di ayat yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Di sini ada 2 kali kata hormat dikatakan. Yang pertama, hormati semua orang, hormatilah raja. Jadi ternyata Petrus juga mengajarkan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar penuh rasa hormat, bukan cuma otoritas yang di atas kita, tetapi sesama kita. Kita harus kasih hormat itu. Aku percaya hormat itu seperti nilai atau harga atau sesuatu hal yang kita anggap berharga. Jadi gini, kalau kita menganggap orang itu nilainya tinggi, maka bentuk penghormatan kita akan dia itu juga semakin tinggi. Nah, banyak hari-hari ini orang cuman menghormati orang-orang yang di atas, tapi orang sesama dia bahkan di bawah dia itu nggak ada penuh hormatnya. Kita malah menganggap orang lain tuh sepele, kita menganggap orang lain itu di bawah kita, nggak ada hormat sama sekali. Tapi Petrus hari ini mengajarkan kita bahwa hormatilah semua orang, juga hormati otoritas yang ada di atas kita. Karena aku percaya gini, semua orang itu punya nilai. Dan semua orang itu berharga di mata Tuhan. Siapa kita yang berani untuk menurunkan rasa hormat itu kepada sesama kita. Jadi belajar untuk menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita. Aku percaya semua berawal dari hal-hal kecil. Bagaimana orang-orang yang Tuhan tempatkan, teman-teman kita, bagaimana orang-orang yang Tuhan taruh di hidup kita, kita belajar untuk menghormati. Sampai akhir kita mulai bisa menghormati otoritas di atas kita, dan yang paling utama kita bisa hormati Tuhan. Amin teman-teman. Ini memang nggak mudah, tapi aku percaya teman-teman, ini dampak yang luar biasa ketika kita menjaga hati. Teman-teman mulai sadari pentingnya menjaga hati. Ini nggak mudah, karena hati itu memancarkan kehidupan, sumber kehidupan setiap kita. Kalau hati kita tercemar, yaitu perkataan kita, mulut kita, perbuatan kita, semuanya itu nggak baik. Jadi hari ini kita mulai benar-benar belajar tentang menjaga hati kita. Karena aku percaya orang-orang yang bisa menjaga hati, yang hidupnya akan dipakai sama Tuhan. Aku bilang ini bukan berarti aku si paling menjaga hati nih, berarti hebat banget nih orang. Enggak, aku pun sampai hari ini terus belajar untuk menjaga hati. Biar aku pun ya bisa Tuhan terus tuntun gitu, Tuhan terus arahkan gitu. Karena selama hidup kita akan terus diperhadapkan sama persoalan, pilihan dan lain-lain. Kalau kita menjaga hati kita, aku percaya kita akan belajar untuk terus menyesuaikan hidup kita sama kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Ya sekali lagi ini memang bukan persoalan yang mudah. Aku pun bisa berdiri di tengah-tengah teman-teman ini juga bukan hal yang mudah. Tapi aku percaya ini pesan Tuhan yang mau Tuhan bagiin buat setiap kita teman-teman. Bahwa aku lihat bahwa banyak hal-hal luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup setiap kita. Tapi yang perlu kita lakukan harus menjaga hati kita. Sehingga kita terus terkoneksi sama Tuhan. Sehingga kita bisa terus sejalan sama Tuhan. Hari-hari ini orang ketika memutuskan pilihan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, akhir-akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan. Ini kan hal-hal yang gak masuk akal. Dia membuat sesuatu, memutuskan sesuatu tanpa mengikut sertakan Tuhan. Ketika salah dia bisa bilang, kok Tuhan kayak gini ya, jahat ya.
Tapi aku percaya orang-orang yang mau terus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna buat setiap kita. Amin. Jadi teman-teman, ini hal yang sederhana dan mungkin singkat yang aku mau bagiin ke teman-teman. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus mengingatkan setiap kita akan betapa pentingnya menjaga hati. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah, tapi perlu ingat teman-teman, kita bisa terus memurnikan hati kita. Kalau kita terus datang sama Tuhan, Tuhan terus kasih kekuatan, dan kita melakukan actionnya, itu membuang semua hal yang gak baik dalam hati kita. Sehingga Tuhan terus menyempurnakan, sehingga kehidupan kita terus menjadi berkat. Bagaimana kita bisa hidup bahagia, hidup penuh ketulusan, hidup penuh hormat, dengan satu cara, dengan menjaga hati setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan Tuhan yang terbaik. Boleh teman-teman Praise and Worship maju ke depan. Kita akan mengucap syukur sama Tuhan. Aku nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman saat-saat ini. Tapi percayalah ketika kita menjaga hati kita, hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan teman-teman. Jadi pastikan hari ini kita harus semakin melekat sama Tuhan, kita semakin intim sama Tuhan. Tuhan akhirnya nanti akan kasih tahu apa yang perlu kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Katakan sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah Sambil bangkit berdiri teman-teman, kita putarkan pujian ini. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Katakan agar indah bagimu, agar indah Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu yang sederhana ini Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang terus mengajar setiap kami, sehingga kami terus menyadari Tuhan, setiap kami itu betul-betul berharga, bernilai di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus jaga hati kami Tuhan, sehingga kami bisa terus terkoneksi dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Mampukan setiap kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Biar segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang sudah mendengar dan siap melakukan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.